Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Aldira Asani, NIM F1B0190003, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Sudirman. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester saya pada mata kuliah Governansi Digital. Yuk kita simak pertanyaan pertama. Apa yang Anda ketahui tentang digital? Digital secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu digitus, yang artinya jari jemari tangan. Sedangkan secara istilah, digital merupakan suatu bentuk perubahan dari teknologi mekanik, teknologi analog, ke dalam teknologi digital. Bentuk digitalisasi ini sebenarnya sudah diterapkan dari tahun 1980 hingga sekarang, sehingga digital bisa dikatakan suatu bentuk modernisasi atau pembaharuan dari penggunaan teknologi yang sering dikaitkan dengan kemunculan internet dan komputer, di mana seluruh halnya ini bisa dilakukan dengan peralatan canggih yang tujuannya mampu mempermudah urusan manusia. Adapun manfaat dari digital ini, yang pertama, memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, mobile, fleksibel, dan cepat. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua. Apa yang Anda ketahui tentang governansi digital? Governansi digital merupakan bentuk atau model tata kelola pemerintah atau organisasi yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, di mana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan, pengendalian sumber daya milik organisasi yang bersangkutan dikendalikan dengan sebuah sistem. Governansi digital ini juga bisa dikatakan sebagai kerangka untuk menerapkan otoritas atau kewenangan dalam akuntabilitas, peran, dan pengambilan keputusan untuk keperluan kehadiran suatu organisasi secara digital. Hal tersebut juga bisa meliputi situs web, situs mobile, media sosial, dan teknologi yang mendukung pelayanan berbasis internet. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Mengapa sekarang ini diperlukan governansi digital? Jadi, governansi digital ini menjadi suatu bentuk atau model yang memang sangat diperlukan untuk saat ini. Mengingat setelah berkembangnya era revolusi 4.0 yang mana teknologi semakin meningkat mendorong pemerintah untuk bisa menggunakan dan memanfaatkan digital untuk menyelenggarakan pekerjaan pemerintahan. Dengan adanya governansi digital ini, pastinya tidak akan lepas dengan pelayanan publik yang sebenarnya ini menjadi tugas utama bagi pemerintah dalam melayani masyarakat, baik dari administrasi, perizinan, dan lain-lain. Pelayanan publik dengan digitalisasi itu apa sih? Jadi, pelayanan publik dengan digitalisasi merupakan pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang optimal, karena pemerintah mengharapkan adanya peningkatan peran aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan berbasis teknologi informasi. Maka dari itu, sangat diperlukan untuk menerapkan governansi digital guna meningkatkan kepuasan layanan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya adalah pertanyaan keempat. Ceritakan contoh praktik governansi digital yang sudah diterapkan di Indonesia. Praktik governansi digital yang sudah diterapkan di Indonesia telah mencakup keseluruhan, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, pemerintah desa, hingga lembaga-lembaga. Salah satu yang paling menonjol adalah penggunaan website, media sosial, dan layanan berbasis online. Ikut penjelasannya. Website secara umum adalah kumpulan halaman web yang dapat diakses publik dan saling terkait yang berbagi dengan satu nama domain. Website ini menjadi tren dalam digital governancy. Hal ini dikarenakan teknologi yang semakin berkembang pesat dan mendorong semua kalangan menggunakan teknologi dan informasi. Pemanfaatan website ini bukan lagi hanya dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan sudah dilakukan oleh pemerintah lainnya seperti pemerintah daerah, pemerintah desa, dan lembaga-lembaga juga menggunakan website. Keberadaan website mendorong adanya peningkatan media informasi yang mana kaitannya dengan keterbukaan informasi publik. Artinya, masyarakat ketika ingin mendapatkan informasi bisa melalui website tanpa harus datang ke kantor. Selain itu juga, keakuratan berita bisa mendorong masyarakat lebih percaya karena dalam hal ini yang mengelola website juga adalah pemerintah itu sendiri. Berikut ini contoh website yang saya ambil dari pemerintah
dan informasi lainnya yang bisa digunakan oleh masyarakat DKI Jakarta untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat dan mudah. Selanjutnya adalah media sosial. Kenapa sih media sosial? Jadi, setelah adanya perkembangan teknologi yang makin berkembang pesat, melahirkan adanya media sosial. Menurut Nasrullah, pada tahun 2015, media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain dalam membentuk ikatan sosial secara virtual. Media sosial ini juga menjadi media yang paling sering digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi. Semua pemerintahan sudah memiliki media sosial masing-masing, baik Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube, dan lain-lainnya. Yang mana media sosial ini sangat mendorong digital governance, karena dengan hal tersebut kita bisa meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan informatif, sehingga masyarakat bisa memahami informasi dari media sosial tersebut. Adapun manfaat media sosial, yang pertama, menyebarluaskan informasi pemerintah agar menjangkau masyarakat. Yang kedua, membangun peran aparatur negara dan masyarakat melalui media sosial. Yang ketiga, mensosialisasikan strategi dan tujuan pembangunan di masa depan. Dan yang keempat adalah membangun interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, saya akan mengambil contoh media sosial dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang mana Pemprov DKI Jakarta memiliki 4 media sosial. Yang pertama, Instagram @DKI Jakarta. Yang kedua adalah Twitter @DKI Jakarta. Dan yang ketiga, Facebook Pemprov DKI Jakarta. Dan yang terakhir adalah YouTube DKI Jakarta. Dari keempat media sosial ini bisa memberikan informasi-informasi terkait pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan berita-berita terkini. Selanjutnya adalah layanan online. Jadi di sini saya juga mengambil contoh dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki layanan online bernama Jak-Evo. Jak-Evo merupakan layanan perizinan secara online dari PMPTSP DKI Jakarta. Adapun jenis-jenis perizinan yang dapat diajukan dan diproses secara digital, yaitu perizinan kegiatan usaha, kegiatan perorangan, kelayakan fungsi bangunan, kelayakan usaha, ketata ruangan, lingkungan, pembangunan, perorangan, dan usaha. Layanan ini juga mengoptimalkan sistem teknologi informasi untuk perizinan surat izin usaha perdagangan atau SIUP dan tanda daftar perusahaan atau TDP. Jak-Evo ini juga dapat digunakan melalui 3 langkah. Yang pertama, mengupload dokumen. Yang kedua, tagging lokasi. Dan yang ketiga adalah disclaimer. Dengan adanya layanan ini, masyarakat bisa mudah untuk mendapatkan perizinan tanpa harus datang ke kantor. Selanjutnya adalah pertanyaan kelima. Ceritakan pengalaman Anda dalam mengikuti pelayanan publik yang berbasis governansi digital. Saya memiliki pengalaman pribadi menggunakan dan menikmati pelayanan publik secara digital, yaitu pada bidang pendidikan dan informasi. Yang pertama, saya menggunakan SIA Unsut. SIA Unsut merupakan salah satu pemanfaatan teknologi informasi dalam lembaga pendidikan. Sistem informasi akademik ini dapat memproses semua data-data akademik dan juga memonitoring keaktifan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan belajar dan mengajar. Selain itu, SIA ini juga bisa memberikan informasi kepada mahasiswa seperti KHS, KSM, tugas akhir, hingga informasi IPK. Saya sendiri merupakan mahasiswa Unsut yang juga menggunakan media SIA Unsut sebagai proses akademik saya dan sangat berguna bagi saya, dan menurut saya ini lebih terintegrasi. Yang kedua adalah Eldiru. Eldiru juga menjadi layanan publik kedua dari SIA Unsut. Eldiru ini merupakan platform pembelajaran daring yang dapat digunakan melalui smartphone atau komputer. Eldiru ini di dalamnya melayani mahasiswa untuk melihat jadwal kuliah, mengirim tugas, mengisi absen, dan berdiskusi di forum secara online, sehingga keberadaan Eldiru ini sangat berguna bagi mahasiswa.
Yang selanjutnya adalah layanan Jaki. Layanan Jaki adalah aplikasi layanan masyarakat secara online yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga Jakarta. Jaki ini menyediakan fitur-fitur layanan yang direfleksikan Citizen Design Service dengan memadukan fitur layanan yang dibuat oleh pemerintah maupun masyarakat. Adapun layanan-layanan yang di dalam aplikasi tersebut, yang pertama adalah Jak Warta, yang kedua Jak Respon, yang ketiga Jak Pangan, yang keempat Jak Ambulan, yang kelima Jak Siaga, yang keenam Jak Wifi, dan yang keenam adalah Jejak. Dengan fitur-fitur ini, kita bisa memanfaatkan dan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dan bisa membantu masyarakat untuk memudahkan layanan. Saya telah menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester pada mata kuliah Governansi Digital. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.